Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Para saudara-saudariku, para al-ikhwah dan akhwat fillah, alhamdulillah, berkat taufik dari Allah semata, dengan cucuran rahmatnya kita dapat berjumpa bersama di tempat berkumpulnya orang banyak ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari kitabullah, mempelajari sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membawa kepada kita keberuntungan dunia dan akhirat. Sungguh senang sekali rasanya pada sore hari ini saya yang jauh dari barat berjumpa dengan saudara-saudara saya yang di timur ini dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala semata, menyeberangi lautan yang begitu luas, dari pulau ke pulau, tiba di sini berjumpa dengan saudara-saudariku seiman, seakidah. Maka sungguh tak mampu saya ekspresikan betapa kegembiraan menatap wajah-wajah yang terang benderang dengan cahaya iman, insyaallah tabaraka taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu begitu besar. Meski Allah Subhanahu wa taala ambil sebagian nikmat, tapi masih dia sisakan banyak nikmat. Bahkan nikmat yang dia sisakan lebih besar, tak terhingga daripada segala macam nikmat yang dia ambil. Baru saja kita merasakan bencana datang menimpa kita, bencana, musibah, petaka, ya, sehingga merenggut sebagian daripada nyawa manusia. Rumah-rumah hancur, berantakan, dan saya tahu inilah rumah hunian sementara di dunia ini. Dan wallahi sesungguhnya seluruh rumah di dunia ini adalah rumah hunian sementara, bukan di sini rumah kita. Rumah kita hakiki, ibu-ibu sekalian, adalah kelak di surga Jannatul Firdausil A'la, jika kita masuk ke sana insyaallah. Dari sana kita bermula. Dari sana kehidupan ayah dan nenek moyang kita bermula. Dari sanalah Adam dan Hawa bermula. Allah Subhanahu wa taala ciptakan di sana. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengembalikan kita ke rumah yang hakiki itu. Adapun dunia ini semuanya adalah merupakan rumah persinggahan. Meski mungkin kita melihat rumah yang besar, rumah yang megah di kota-kota, rumah yang begitu mewah, semuanya adalah rumah hunian sementara di dunia, yang cepat lambat pasti akan ditinggalkan oleh pemiliknya. Subhanallah. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu besarnya, tak sebanding dengan apa yang dia cabut. Dia cabut daripada kita sebagian nikmat berupa harta, benda, jiwa, tapi dia sisakan kepada kita nikmat terbesar, nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tak diberikan kepada seluruh manusia, bahkan tak diberikan kepada orang yang terdekat dengan para nabi sekalipun. Dialah nikmat iman. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, wallahi kita adalah orang-orang terpilih daripada sekian miliar manusia yang Allah titipkan kepada kita nikmat iman. Tak diberikan kepada anak Nuh, Nabi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak Allah berikan kepada putranya iman. Allahu Akbar. Bagaimana nanti kita akan ceritakan bencana terbesar yang terjadi di dunia ini adalah bencana kesyirikan. Dan awal bencana yang mengalahkan semua bencana dampak daripada kesyirikan adalah bencana di zaman Nabi Nuh. Allahu Akbar.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau tsunami di Palu dan sekitarnya, konon kabarnya hanyalah sekitar 5 meter, 7 meter. Tsunami di Nangro Aceh Darussalam 30 meter. Tsunami yang terjadi, banjir yang terjadi, ya, banjir yang dahsyat terjadi pada masa Nabi Nuh, menenggelamkan semua bumi. La ilaha illallah, tak ada bandingan, seluruhnya tenggelam. Subhanallah. Ketika air mulai naik, jemaah sekalian, dan ketika Nuh membangun bahtera di tengah lautan, setiap saat lewatlah kaumnya mencerca Nabi Nuh, mengatakan, hai Nuh, engkau orang gila, bagaimana kau buat bahtera di tengah lautan? Sudahkah separah ini kegilaanmu, hai Nuh? Nuh hanya tersenyum menjawab, fa in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Celalah kami sekarang, hinalah, ejeklah, nanti datang masanya kami akan berbalik menghina kalian. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak yang saya muliakan, Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang Allah kirimkan kepada umat manusia. Dan setiap umat manusia terlahir di atas fitrah tauhid, awal kesyirikan, dan itulah bencana terbesar terjadi di masa Nabi Nuh. Seluruh anak cucu Adam alaihi salatu wassalam beragama tauhid, semuanya beragama Islam, menyembah Tuhan yang satu tak berbilang, hanya bergantung kepada Tuhan yang satu tak berbilang, meminta kepada Tuhan satu tak berbilang. Sehingga datanglah masanya 10 abad antara Adam dan Nuh, muncullah kesyirikan pertama di dalam bumi ini, di permukaan bumi ini. Asal muasal manusia beragama tauhid, bukan beragama paganis kesyirikan sebagaimana diyakini sebagian orang. Sebagian orang mengatakan asal muasal agama manusia animisme, dinamisme, tak kenal yang namanya Tuhan. Agama paganis, menyembah berhala, menyembah Tuhan yang banyak, tak benar, itu riwayat yang salah. Kana nas ummatan wahidatan, sungguh asal muasal manusia satu umat di atas tauhid. Faba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitab. Datanglah kesyirikan, maka Allah utuslah ketika itu para nabi membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, berita ancaman bagi orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kesyirikan bermula, jemaah sekalian? Kesyirikan bermula pada zaman Nabi Nuh, yang melahirkan petaka terbesar sepanjang zaman, bahkan tak pernah lagi ada sedahsyat itu. Banjir bumi ini semuanya. Allahu Akbar. Bayangkan jemaah sekalian, andai kata kita melihat, tadi saya berangkat dari satu tempat di sini, kami melihat kapal itu di darat. Di Banda Aceh sana kapal di tengah kota. Bayangkan kapal Nabi Nuh mendarat di atas gunung Judi. Kata Allah, wastawat alal judi, di atas puncak gunung kapal Nabi Nuh mendarat, menunjukkan dahsyatnya banjir. Para ahli sejarah menyebutkan bumi ini seluruhnya tenggelam. Para ahli tafsir menyebutkan jika Allah menurunkan hujan, Allah curahkan hujan biqadar, dengan ketentuan yang Allah telah atur. Tapi pada zaman Nabi Nuh, Allah curahkan hujan seluruhnya tanpa ditakar sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Seluruh hujan Allah turunkan. Jemaah sekalian, bahkan bukan hanya dari atas datang air, dari bawah pun datang air. Allah menceritakan dalam Quran betapa dahsyatnya banjir pada zaman Nabi Nuh, sehingga kata Allah, wa farat tanur, segala macam peralatan memasak, kuali-kuali, periuk-periuk naik ke atas. Kenapa? Karena air dari bawah bumi pun keluar, dari atas pun datang. Subhanallah. Kata Allah, faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, bertemulah air sebagaimana yang telah kami tentukan dari atas dan dari bawah. Subhanallah. Kenapa Allah murka, jemaah sekalian? Murka Allah ketika kesyirikan terjadi. Inilah hakikat daripada musibah terbesar sepanjang zaman. Bukan musibah tsunami, bukan musibah hilangnya harta dan nyawa, tidak.
musibah terbesar itu bernama kesyirikan. La haula wala quwata illa billah. Ada beberapa orang saleh jemaah sekalian hidup di masa Nabi Nuh. Mereka lah orang-orang yang dituakan, mereka lah orang-orang yang dihormati, dimuliakan, mereka penyebar agama. Namanya Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Inilah orang-orang saleh. Mereka wafat, seluruhnya wafat. Ketika itu umat berkabung, umat berduka. Dari jalur inilah syaitan masuk. Iblis alaihi laknatullah dari sini masuk, dari mencintai para wali secara berlebihan. Berkatalah syaitan, Iblis, wahai umat manusia, apalah tanda kalian cinta kepada wali-wali Allah ini? Mereka berjasa menyebarkan agama di tengah-tengah kalian. Apa tanda cinta kalian? Maka mereka bertanya, apa yang harus kami buat? Kenanglah mereka selalu, buatlah patung-patung mereka, buatlah gambar-gambar mereka. Dibuatlah jemaah sekalian patung Wad, patung Suwa, patung Yaghuth, patung Ya'uq, patung Nasr. Diletakkan di tengah kota. Setiap setahun sekali mereka datang berbondong-bondong mengadakan perjumpaan di sana, berhari raya mereka, dan belum disembah. Mereka melihat patung-patung ini, mereka mengenang sejarah bagaimana orang-orang saleh ini mendakwakan mereka. Lambat laun, subhanallah, datang generasi demi generasi, patung-patung ini pun disembah dengan etikat, manusia kalian kotor, Tuhan Allah Maha Suci. Tak akan mungkin kalian yang kotor sampai kepada Tuhan yang suci kecuali melalui perantara orang-orang yang suci ini. Maka sembahlah Allah melalui jalur-jalur mereka, mintalah kepada Allah melalui pintu-pintu mereka. Disembahlah Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Dengan dasar mereka lah perantara antara manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Allah menceritakan akidah yang mereka yakini ini. Apa kata mereka? Ya, Allah Jalla wa'ala mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah berhala-berhala ini kecuali dengan keyakinan kami mereka akan menghantarkan kami agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah Nuh diutus meluruskan akidah yang menyimpang. Dan Nuh adalah Rasul pertama diutus ke bumi setelah Adam dan anak cucunya. Ketika terjadi kesyirikan, dalam hadis-hadis yang sahih diceritakan, ketika huru-hara hari kiamat jemaah sekalian, ketika dikumpulkan manusia dalam persidangan di padang mahsyar, belum dimulai persidangan, manusia berlari ke sana kemari karena mereka tak sabar memulai persidangan. Mereka berdiri di bawah matahari yang begitu dahsyat 1 mil, sebagian manusia tenggelam dengan keringatnya. Mereka pun mencari Adam. Mereka berkata, wahai Adam, engkaulah bapa manusia, Allah ciptakan engkau dengan 2 tangannya. Tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi kami? Minta kepada Tuhanmu agar Allah mulai persidangan. Adam berkata, lastulaha, bukan aku yang berhak. Sungguh aku malu kepada Tuhanku, dan Tuhanku begitu marah pada hari ini. Kemarahannya begitu dahsyat. Tak pernah marah sebelumnya seperti ini, tak pernah marah sesudahnya seperti ini pula. Pergilah kepada Nuh, sungguhlah dia merupakan Rasul pertama dikirim kepada manusia. Datanglah mereka kepada Nuh, wahai Nuh, engkaulah Rasul pertama Allah utus ke penduduk dunia. Ini menunjukkan kepada kita, dari sinilah pertama kali bermula kesyirikan. Dakwah Nuh 950 tahun, yang beriman hanya segelintir kepada Nabi Nuh. Setelah semuanya mereka tak ada lagi yang beriman. Setelah diberitahukan Allah, wahai Nuh, innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Tak akan ada lagi yang beriman daripada kaummu kecuali yang telah beriman. Fasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Sekarang kau buatlah bahtera. Subhanallah, dia buat kapal. Disebutkan sejarah pertama manusia pembuat kapal dialah Nuh dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, dia dihina oleh kaumnya. Datanglah petaka dan musibah. Turunlah hujan sedahsyat-dahsyatnya, air mulai naik. Nuh suruh seluruh orang beriman naik. Naiklah semua orang beriman. Bahkan Nuh diperintahkan Allah membawa semua pasang-pasangan daripada binatang-binatang. Penuhlah kapal Nuh dengan hewan, dengan segala macam jenisnya, berpasang-pasangan.
dan anak keturunan Nuh di sana. Allahu Akbar. Naiklah air, mulai ke subhanallah, naik ke puncak-puncak gunung. Ketika di pangkal puncak gunung, Nuh melihat putranya yang tidak menerima hidayah. Ini saya katakan tadi lebih mahal daripada segalanya, hidayah iman. Nuh melihat putranya. Orang-orang ahli kitab menyebutnya Kan'an. Kata Nuh, ya bunayya irkam ma'ana, wahai putraku, mari naik kemari. Putranya tak percaya kepada ayahnya, berkata dengan sombong putranya, ayah, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ayah, saya mau naik ke puncak gunung, saya selamat, tak akan mungkin sampai air ke puncak gunung. Berkata sang ayah, la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Putraku, hari ini tak ada yang selamat kecuali dirahmati Allah. Naik kemari. Tidak ayah, saya tak mau. Dia tetap naik ke atas. Kenapa? Karena kaum Nabi Nuh semua naik ke puncak gunung dan dia mengikuti kaumnya, karena itu yang paling banyak. Sementara segelintir orang beriman yang ada di atas bahtera Nabi Nuh yang percaya kepada janji Nuh. Apa kata Allah? Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Datanglah ketika itu ombak yang begitu dahsyat, tenggelamlah putra Nuh. Allahu Akbar. Bagaimana Allah menggambarkan dalam Quran dampak daripada kesyirikan, bencana yang begitu dahsyat. Bagaimana lautan menutupi seluruh daratan, tenggelam bumi ini dengan air. Kata Allah, wahya tajri bihim fi maujin kal jibal. Kapalmu berlayar di atas ombak yang tingginya setinggi gunung. La ilaha illallah. Jemaah sekalian, inilah namanya petaka musibah yang paling besar di antara segala macam musibah. Jemaah sekalian, dalam Quran selalu Allah membentangkan kepada kita umat-umat terdahulu agar kita mengambil pelajaran bagaimana Allah binasakan mereka, supaya kita tahu betapa mahalnya arti akidah yang tidak diberikan Allah kepada semua manusia. Bahkan kepada istri Lut pun tak dapat akidah ini. Istri Nuh pun tenggelam bersama yang tenggelam. Bahkan yang terdekat dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi sendiri, Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza. Subhanallah, betapa cintanya Abdul Uzza ini, Abu Lahab, kepada anak saudaranya Abdullah. Nabi Muhammad ketika lahir, siapa yang menyusukan? Yang menyusukan namanya Thuwaibah. Siapa Thuwaibah? Budak Abu Lahab. Subhanallah. Ketika Rasulullah memiliki dua putri, ya, Abu Lahab menikahkan dua putranya kepada dua putri Rasulullah karena tanda cintanya sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Ketika Rasulullah menjadi Rasul, dikumpulkan Rasulullah semua Quraisy. Wahai kaum Quraisy, jika kukatakan kepada kalian di balik gunung ini akan datang musuh-musuh, apakah kalian benarkan perkataanku? Semua berkata, demi Allah kami akan benarkan. Ma jarrabna alaika kadhiba, kami tak pernah mengatakan Muhammad engkau berdusta. Pasti apa yang kau katakan benar. Wahai Quraisy, ketahuilah, aku ini Rasulullah ilaikum, aku utusan Allah kepada kalian, memberitahukan kepada kalian dengan adanya hari kiamat, dengan adanya azab, dengan adanya neraka bagi orang yang menentang dakwah ini. Katakan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan kalimat la ilaha illallah, kalian beruntung, akan tunduk kepada bangsa-bangsa ajam, kalian akan menjadi penguasa-penguasa di bumi. Berkatalah Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, alihadza jama'atana, untuk ini kau kumpulkan kami semua. Allah mengungkapkan perkataan mereka, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Sungguh aneh dakwaan Muhammad. Allahu Akbar. Abu Lahab tak beriman, padahal paman Nabi kontan. Lebih dahsyat lagi jemaah sekalian, Abu Talib yang membela Nabi mati-matian, mempertahankan Rasulullah. Datang Quraisy kepadanya, ayah Abu Talib, tolong kau larang keponakanmu itu ganggu kami dia. Dipecah belahnya kami, bercerai-berai kami dengan dakwanya, dicelanya Tuhan-Tuhan kami. Subhanallah.
jangan kau membuat kami keberatan dengan dakwaan putramu itu. Subhanallah, datanglah Abu Talib, ya Muhammad, sungguh mereka datang kepada aku meminta agar kau berhenti daripada dakwah ini. Dan beberapa riwayat dikatakan oleh Rasulullah, hai paman, demi Allah, sekiranya mereka meletakkan matahari di tanganku, mereka ambil bulan diletakkan di kiriku agar ku tinggalkan dakwah ini, tidak akan ku tinggalkan sampai aku mati karenanya. Kata Allah, putuskan antara kami dan mereka. Berkata Abu Talib, teruslah engkau berdakwah, aku akan senantiasa bersamamu. Abu Talib membela Nabi mati-matian, tapi tak mau beriman dengan Nabi. Ketika di akhir hayatnya, berkata Rasulullah, dalam kondisi di ujung kehidupan Abu Talib, di sana ada dua orang temannya Abu Talib, yang satu Abu Jahal, Amr bin Hisham. Jadi jemaah sekalian, Abu Lahab dengan Abu Jahal itu dua sosok yang berbeda. Abu Lahab paman Nabi, Abu Jahal bukan paman Nabi. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham, bukan satu dia, dua. Berkata Rasulullah, wahai paman, ya am, qul la ilaha illallah, katakan kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka bi indallah. Dengan kalimat ini aku akan berikan bagimu syafaat, hujjah untukmu di hari kiamat. Berkatalah ketika itu di sampingnya Abu Jahal, ya Abu Talib, atarghabu an millati Muhammad? Hai Abu Talib, engkau rela, atarghabu an millati Abdul Muttalib, engkau rela meninggalkan agama nenek moyangmu, agama Abdul Muttalib? Kau rela tinggalkan agama lama kita, agama ayahmu, agama kakek moyangmu? Terakhir berkata Abu Talib, wahai Muhammad, kalaulah bukan karena aku takut dicela oleh kaumku meninggalkan tradisi leluhur, agama leluhur, akan kukatakan kalimat itu karena mencari ridhamu. Akhirnya dia putuskan, dia berada di agama nenek moyangnya, dan meninggallah ketika itu Abu Talib. Nabi kita bersedih, salawatu rabbi wa salamuhu alaih, sehingga turunlah ayat, ya, berkata Allah Jalla wa'ala, innaka la tahdi man ahbabta, sungguh engkau Muhammad tak akan mampu memberi petunjuk siapa yang kau cintai, walakinnallah yahdi man yasha, tapi Allah jualah yang memberi petunjuk siapa yang dia cintai. Maka wallahi kita lebih cintai Allah daripada Abu Talib. Allah berikan kepada kita secercah iman yang tak diberikan kepada Abu Talib, tak diberikan kepada Abu Jahal yang membenarkan Islam. Abu Jahal membenarkan Islam, bukan tidak. Suatu ketika seorang temannya berkata, wahai Abul Hakam, dia dipanggil Abul Hakam karena Abu Jahal ini orang paling bijak. Kalau andai kata dua orang berselisih, dia akan putuskan, semua akan rela dengan keputusannya. Sehingga orang-orang jahiliyah menyebut Abu Jahal dengan gelar Abul Hakam. Yang kasih nama Abu Jahal siapa? Nabi kita. Kenapa dibilang Abu Jahal bapak kebodohan? Karena menolak kebenaran. Gara-gara apa? Gara-gara fanatik dengan sukunya. Bertanya seorang, wahai Abul Hakam, apakah engkau tak meyakini kejujuran Muhammad ketika mendakwakan kepada kalian risalah kenabian? Apa kata Abu Jahal? Ini rahasia antara kita ya, aku percaya yang disampaikannya itu benar, dan dia tak pernah berdusta. Baik, mengapa kau tak ikut? Coba kau bayangkan, subhanallah, kami dengan Bani Hashim selalu berlomba-lomba dengan segala macam kemuliaan. Apa yang mereka buat untuk jemaah haji, kami buat. Sehingga kami dengan Bani Hashim bagaikan dua ekor kuda yang sama-sama berjalan, berpacu. Tiba-tiba tatkala kami dalam keadaan sama berjalan, berkata Bani Hashim, minna nabiyyun, dari kami ada nabi, sementara sukuku tak ada nabi. Demi Allah, aku tak ikut Muhammad. Gara-gara fanatik. La ilaha illallah. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita harus syukuri. Mungkin harta kita diambil Allah, tapi disisakan dalam hati kita ada iman. Mungkin sebagian keluarga kita diambil Allah, tapi disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hati kita ada iman. Dan inilah semahal-mahalnya pemberian yang dia anugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah itu ada dua. Pertama namanya musibah dunia, yang kita rasakan sekarang, musibah dunia. Wafatnya orang kita cinta, musibah dunia.
hilangnya orang-orang yang kita cintai, musibah dunia. Hilangnya harta, berkurangnya jiwa, berkurangnya makanan, minuman, semua itu musibah dunia. Tapi tak akan pernah sebanding dengan musibah kedua yang paling dahsyat. Dialah namanya musibah agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang begitu dahsyat, maknanya begitu dalam. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Umar, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum min majlis hatta yad'u bihaula'i ad-da'awati li ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa kalau dalam satu majlis dia bacakan doa untuk sahabat-sahabatnya. Apa doa tersebut? Inilah doa yang begitu dahsyatnya, ikhwati fillah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Doa yang Nabi selalu baca untuk sahabat-sahabatnya. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu, rasa takut yang menghalangi kami berbuat maksiat kepadamu. Ini yang diminta Nabi SAW. Karena banyak orang tak takut kepada Allah, menentang syariat Allah, menentang perintah Allah, tak takut meninggalkan solat. Perempuan tak takut meninggalkan jilbab, laki-laki tak takut meninggalkan puasa. Dan ini musibah yang dahsyat. Sebenarnya andai kata manusia mengetahuinya, lebih daripada musibah dunia. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wahai Tuhan, berilah kepada kami ketaatan kepadamu. Minta kepada Allah agar Allah mudahkan kita berbuat taat. Minta, karena sesungguhnya hati kita ini Allah yang akan berikan kepada kita ilham jalan-jalan kebaikan atau sebaliknya. Maka Nabi meminta kepada Allah, berikanlah kepada kami, memudahkan kami hal-hal yang buat kami taat kepadamu. Ma tuballighuna bihi jannatak. Dengan ketaatan itulah kami akan sampai kepada surgamu, wahai Tuhan. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, rumah hakiki bukan di sini. Rumah hakiki di surga. Ini rumah sementara, rumah hunian sementara di dunia ini. Walaupun engkau pemilik istana-istana di dunia, itu hanyalah rumah sementara buatmu yang akan kau tinggalkan lambat atau cepat, menjadi rumah-rumah keluargamu kelak. Fala haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah di antara doa beliau, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaib dunia. Ya Allah, berikan kami keyakinan dengan ketentuan takdirmu. Berikan kami ilmu, keyakinan tentang apa yang kau gariskan kepada kami. Bahwasanya semuanya telah kau gariskan, telah kau ketahui, telah engkau tetapkan jua. Dengan keyakinan kami kepada takdirmu ini, datanglah kepada kami musibah-musibah yang kami anggap ringan. Kata Rasulullah, ma tuhawwinu bihi alaina ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Berikan kami yakin kepada takdirmu, ya Tuhan, yang membuat kami merasa ringan dengan petaka dunia ini, musibah-musibah dunia ini. Kalaulah kita yakin dengan takdir, kita tak akan mencela takdir. Kita katakan, ya Allah, kami tahu semuanya telah kau tentukan kepada kami, telah kau takdirkan. Karena dalam akidah kita, jemaah sekalian, Allah Jalla wa'ala telah menuliskan segala sesuatu, menentukannya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Telah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Bencana yang datang di Palu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya di baliknya ada hikmah. Kadang-kadang kita berkata, ya Ustaz, banyak orang-orang yang meninggal tak berdosa. Kita katakan, ya, itu yang terbaik untuk mereka. Subhanallah. Ustaz, meninggal anak-anak. Ustaz, meninggal orang tua, apa dosa mereka? Kenapa Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada semua tanpa pilih-pilih? Allahu Akbar. Jemaah sekalian, ketahuilah sesungguhnya musibah itu dalam agama kita datang disebabkan karena dosa. Ketika dosa merajalela,
kemaksiatan merebak, ketika itu Allah beri peringatan kepada manusia dengan mendatangkan bencana. Ketika itu Allah tak pilih-pilih lagi, semua dapat bencana tersebut. Tak pandang bulu anak-anak kah dia, orang tua kah dia. Berkata salah seorang istri Nabi kita yang mulia, ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihan, mungkinkah Allah binasakan kita semua sementara masih banyak orang-orang soleh hidup? Kata Nabi, ya, idza kathurul khabath, jika terlampau banyak kejelekan-kejelekan, Allah akan timpahkan semua kena. Kata Allah, wattaqu fitnatan, takutlah dengan bencana musibah, la tusibanna alladhina zalamu minkum khasatan, musibah yang tak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Di dunia semua kena, tapi di akhirat Allah akan bangkitkan mereka dengan niat-niat mereka. Anak-anak kita diambil Allah SWT, tenggelam kebaikan untuk mereka. Semua ahli surga. Boleh saja jika Allah besarkan mereka, mereka bermaksiat kepada Allah, Allah cinta kepada mereka, Allah ambil mereka dikala mereka masih bayi, masih kanak-kanak. Ustaz, sebagian orang-orang saleh juga diambil oleh Allah SWT. Kita katakan, ya, itu yang terbaik dengan mereka. Boleh jadi itulah yang membuat mereka istirahat daripada segala macam beban dunia ini. Sesungguhnya jemaah sekalian, dunia ini beban. Dunia ini adalah tempat penderitaan. Kematianlah awal keberuntungan bagi orang-orang beriman, bukan dunia ini. Dunia ini penuh dengan berbagai macam kotoran-kotoran, kenikmatannya bercampur dengan segala macam kotoran dan penderitaan. Subhanallah. Lewat seorang jenazah, maka Nabi melihat jenazah dilewatkan oleh para sahabat dibopong. Kata Nabi, mustarihun wa mustarahun minhu, sungguh orang ini benar-benar istirahat, dan sungguh orang-orang beristirahat daripadanya. Bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, apa maksud anda mengatakan dia beristirahat? Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang beriman kalau dia meninggal istirahat daripada kepenatan dunia ini. Dunia melelahkan, mencarinya melelahkan. Subhanallah, mendapatkannya melelahkan, hilang daripadanya pun melelahkan. Maka awal kebahagiaan bagi orang mukmin bukan di dunia ini, tapi kapan? Tatkala kematian datang merenggutnya. Maka untuk orang-orang saleh, ya Allah cabut nyawa mereka, kebaikan untuk mereka, dan tanda-tanda kesolehan ada pada mereka, tanda-tanda husnul khatimah ada pada mereka. Mereka meninggal dalam keadaan tenggelam, meninggal tertimbun, dan seterusnya. Ini adalah merupakan tanda-tanda syahid dalam agama kita yang mulia. Ustaz, ada juga yang jahat-jahat mati, ada yang zalim mati. Kita katakan itu yang terbaik bagi mereka. Andai kata dipanjangkan umur mereka, semakin dahsyat dosa-dosa mereka bertumpuk-tumpuk. Dicabut nyawa mereka, boleh jadi itulah sarana agar Allah tidak menambah lagi dosa-dosa mereka, membuat mereka semakin terpuruk dalam neraka jahanam sana. Karena orang-orang Islam yang memiliki iman akan dikeluarkan dari dalam neraka setelah dibakar habis dosa-dosanya. Dengan diwafatkan mereka, boleh jadi kebaikan untuk mereka sehingga tak menumpuk dosa-dosa mereka, dan boleh jadi sebagai sarana menghapuskan dosa-dosa mereka di hari kiamat kelak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah namanya musibah dunia. Dengan beriman kepada takdir, Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita lapang menerima ketentuan yang Allah telah gariskan ini. Kemudian doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina, ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk menikmati apa yang Kau berikan kepada kami, berupa pendengaran, berupa penglihatan, berupa hati. Berikanlah kami nikmat ini semua, Tuhan, dengan menjadikannya sebagai sarana berbuat taat." Hidayah, petunjuk Allah akan didapatkan melalui perantara mata, perantara telinga. Yang saya sampaikan ini semua didengar dengan telinga. Telinga merupakan nikmat besar, dengannya kita mengetahui kebenaran. Yang kita lihat berupa penciptaan Allah, tentang alam semesta, kebenaran para nabi, dengan mata kita lihat, merupakan nikmat besar. Kekuatan ini yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah merupakan kekuatan besar, subhanallah, yang harus kita syukuri. Oleh karena itulah kita memohon kepada Allah agar Allah jadikan semua sarana yang Allah berikan berupa pendengaran, penglihatan, kekuatan dapat kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah.
Karena sebagian orang tak sadar, tak syukur. Mata untuk melihat yang haram, telinga untuk mendengar yang haram, kekuatan yang Allah berikan kepadanya untuk mengamalkan berbagai macam amalan Allah haramkan, melakukan kemaksiatan. Inilah orang-orang yang merugi. Maka mohon kepada Allah agar dijadikan sarana ini sebagai sarana berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma ahyaitana ya Allah, selama kami hidup jadikanlah semua ini sebagai sarana taat untuk kami, baik telinga kami, mata kami, kekuatan kami. Waj'alhu warithan minna ya Allah, warisilah ini semua sepanjang umur kami kepada kami, agar kami senantiasa menggunakan nikmat mata, telinga dan kekuatan ini dalam rangka menyembah di kawah Tuhan yang Maha Tinggi. Kemudian kata Rasulullah, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wahai Tuhan, jadikanlah balas kami terhadap orang-orang yang menzalimi kami semata. Karena kita dibolehkan membalas orang berbuat kezaliman dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi kepada mereka kebinasaan. Berkata Rasulullah, wattaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainaka wa bainallah hijab. Hati-hatilah engkau wahai Muaz, wattaqi da'watal mazlum, doa orang-orang yang terzalimi sungguhnya tidak ada penghalang antara Allah dan doa-doa orang terzalimi. Maka tatkala kita dizalimi, kita boleh mohon kepada Allah agar memberi balasan kepada orang yang menzalimi kita, tapi dilarang berlebih-lebihan. Kadang orang membalas lebih dahsyat, dia hanya dicela tapi dia bunuh orang mencelanya. Ini berlebih, tak boleh. Gara-gara dicela dia bunuh, ini berlebih. Maka kita bermohon kepada Allah dalam membalas sakit hati kita pun jangan berlebihan. Sekedar apa yang diperbuat kepada kita, itulah yang boleh kita balas. Tapi jika kita maafkan, itu lebih utama. Kemudian kata Rasulullah SAW, wansurna ala man adana, wahai Tuhan kami, tolonglah kami terhadap musuh-musuh kami yang ingin mengalahkan kami. Subhanallah, yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ini yang kita harus garis bawahi. Ya Tuhan, jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Musibah dunia ringan, musibah agama binasa. Ya Allah, binasakan umat sebelum kita, umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, umat Nabi Shu'aib, umat Nabi Lut, semuanya gara-gara musibah agama. Apakah musibah agama? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah yang paling terbesar, tak ada tandingannya. Berkata Abdullah bin Mas'ud, datang seseorang laki-laki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayu dzambi a'zamu, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Berkata Rasulullah, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dalam riwayat lainnya, ayu dzambi akbaru, Tuhan, ya Rasulullah, dosa apakah dianggap Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta? Dosa yang paling besar, kata Nabi, engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, padahal Tuhan Allah yang menciptakan engkau. Dosa paling besar syirik. Subhanallah. Bertanya laki-laki tersebut, "Tsumma ayyu?" Ya Rasulullah, setelah itu dosa apakah lagi yang paling besar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak." Engkau bunuh anakmu karena kau takut anakmu makan bersamamu, karena kau takut tak mampu memberi makan anakmu. Dahulu kala orang-orang Arab membunuh bayi mereka hidup-hidup karena takut fakir miskin tak mampu memberi makan anak-anak mereka. Itu zaman jahiliyah, itu zaman jahiliyah. Dan ternyata masih ada sampai saat ini orang yang tega-tega membunuh bayi-bayinya sendiri dengan tangan-tangannya, datang menggugurkan kandungannya. Allahu Akbar. Kadang-kadang setelah lahir dia tanam, kadang-kadang dia buang bagikan sampah. La ilaha illallah. Ini adalah merupakan perbuatan jahiliyah yang akan dimintai Allah pertanggungjawabannya di hari kiamat. Di hari kiamat kala Allah akan berkata, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika hari kiamat dikumpulkan semua anak-anak yang dahulu dibunuh, ditanya kepada mereka, apa dosa kalian terbunuh? Allahu Akbar. Dosa terbesar kedua, engkau bunuh anakmu, darah dagingmu, karena kau takut fakir miskin tak mampu memberinya makan. Yang ketiga, berkata Rasulullah, wa antuzaniya halilata jarika. Dosa terbesar ketiga, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Membunuh dosa besar,
Membunuh anak lebih besar dosanya daripada membunuh orang lain. Berzina dosa besar. Berzina dengan istri tetangga lebih dahsyat dibandingkan berzina dengan 1000 perempuan lain yang bukan istri tetangganya. Allahu Akbar. Tetangga seharusnya kau jaga, tapi malah kau berselingkuh dengan istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah sekalian, maka hadis ini menunjukkan musibah terbesar dalam bab agama. Itulah namanya kesyirikan yang tak ada tandingannya. Fala haula wala quwata illa billah. Bayangkan jemaah sekalian, semua dosa besar mungkin diampuni Allah tatkala kita meninggal. Mungkin saja. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku," dalam hadis kursi Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, lau ataitani bi qirabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Kata Rasulullah, Allah berfirman dalam hadis kursi, "Wahai hamba-hambaku, kalau kau datang kepadaku membawa satu bumi dosa-dosa, tapi kau tidak sekutukan aku akan datangkan untukmu satu bumi pula ampunan." Allahu Akbar. Ini menunjukkan syirik tak ada ampunan. Selain syirik, mungkin diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin juga diazab. Setelah azab selesai, Allah masukkan ke dalam surga. Subhanallah, karena Nabi kita mengatakan, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habbah min iman. Akan dikeluarkan dari dalam neraka orang yang dalam hatinya ada sebesar biji daripada keimanan. Subhanallah. Jemaah sekalian, maka musibah yang paling dahsyat tadi itulah kesyirikan yang kata Nabi, jangan jadikan wahai Tuhan musibah kami dalam agama kami. Allahu Akbar. Berkata Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang berbuat kesyirikan, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allah al-jannah." Yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tak ada bagi orang-orang yang zalim berbuat kezaliman akan adanya penolong-penolong. Subhanallah. Jemaah sekalian, apa itu syirik Ustaz? Syirik banyak ragamnya. Subhanallah. Kadang-kadang kita tak tahu syirik itu kecuali menyembah Tuhan selain Allah, padahal dia banyak ragamnya. Menganggap pohon dapat mendatangkan keberkahan, syirik. Suatu ketika terjadi perang Hunain, Rasulullah lewat dengan para sahabat beliau melewati pohon besar. Dahulu kala orang-orang musyrikin meyakini pohon-pohon besar bukan sembarang pohon, dia pohon berkah. Orang-orang musyrik kalau mau perang mereka gantungkan senjata-senjata mereka di pohon-pohon itu untuk mencari keberkahan. Maka lewatlah kaum muslimin, dan di sana ada orang baru masuk Islam. Kata Abu Waqid Al-Laythi, "Wa kunna hadithu ahdin bil Islam." Kami baru masuk Islam. Ketika lewat pohon besar, berkatalah sebagian sahabat-sahabat Nabi yang baru masuk Islam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Nama pohon ini orang-orang Arab menyebutnya pohon dhatu anwat, tempat yang digantungkan padanya berbagai senjata. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, ini pohon-pohon berkah milik orang musyrik. Carikan kami pohon semacam ini ya Rasulullah. Kami ingin mencari keberkahan dengannya." Berkata Nabi dengan marah, "Allahu Akbar, inna sunan alladhi qultum kama qalat banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah." Maka berkata Rasul, "Demi Allah, Allah Maha Besar, apa yang kalian minta ini tak beda dengan permintaan Bani Israel yang meminta kepada Musa, 'Wahai Musa, buatkan untuk kami patung sebagai sembahan sebagaimana mereka punya patung-patung.'" Karena sejarah Bani Israel ketika Allah selamatkan daripada Fir'aun, sampailah mereka ke daratan, mereka melihat ada umat yang menyembah berhala, mereka pun tertipu. Mereka berkata, "Wahai Musa, carilah berhala untuk kami sembah sebagaimana mereka punya berhala." Kata Nabi, yang kalian minta sama dengan permintaan Bani Israil kepada Musa, buatkan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Maka meyakini pohon-pohon semacam ini mendatangkan keberkahan, syirik. Sebagian orang katanya konon, sebagian tempat meyakini ada benda-benda yang dianggap dapat menjauhkan orang daripada mara bahaya. Kadang-kadang sebagian meyakini bambu kuning. Di rumah tanamnya bambu kuning. Kenapa kau tanam? Bambu ini menghalangi bencana. Kadang-kadang orang buat macam-macam, ya, beras kuning.
Kenapa kau letakkan beras kuning ini? Kata orang, ini menghalangi bencana. Kadang-kadang bendera kuning. Kenapa kau gantungkan bendera? Kata orang, kata nenek moyang kami, ini menghalangi bencana. Ini kesyirikan jamaah sekalian. Subhanallah, tak boleh. Jangan gantungkan harapmu kepada makhluk yang lemah, kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika mereka bergantung dengan pohon besar, Nabi marah. Kata Nabi, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Pastikan akan ikut-ikutan mengikuti langkah-langkah orang sebelum kalian. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu contoh kecil daripada kesyirikan. Kadang-kadang jimat, mohon maaf ibu-ibu sekalian, kadang-kadang anak-anak kita itu takut terkena penyakit, terkena jin. Ambil ketika itu rajah. Tahu ibu-ibu rajah? Kertas tulis padanya macam-macam tulisan. Kadang-kadang ada ayat, kadang-kadang angka Arab, huruf Arab dilipat-lipat, dijahit, digantungkan di lehernya. Ini jimat, bagian daripada kesyirikan yang dilarang. Subhanallah. Abdullah bin Mas'ud melihat di keluarganya ada yang berbuat demikian. Seketika dia potong, dia buang. Tak boleh ada di keluarga Ibnu Mas'ud hal semacam ini. Subhanallah. Kemudian dia bacakan ayat, wa ma yu'minu aktsarum billahi illa hum musyrikun. Banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah padahal mereka juga melakukan kesyirikan. La ilaha illallah. Datang salah seorang sahabat, di tangannya ada gelang kuningan. Kata Nabi, ini gelang apa? Ya Rasulullah, sufrun, ini kuningan. Untuk apa kau pakai? Menjauhkan dariku segala macam mara bahaya. Kata Nabi, inza'ha, kau cabut segera gelangmu itu. Wa alam annaka law mitta 'alaiha ma aflahta abada. Kalau kau mati, itu gelang ada denganmu, engkau tak pernah beruntung selama-lamanya. Ini kesyirikan jemaah sekalian. Allahu Akbar. Dan ini perkara besar, bukan main-main. Semua umat terdahulu kala dijungkir balikan negerinya. Pertama gara-gara kesyirikan, kedua gara-gara kemaksiatan. Subhanallah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada doa yang Rasulullah SAW ajarkan tadi. Berkata Rasulullah SAW dalam lanjutannya setelah berdoa, ya Allah jangan jadikan musibah kami dalam agama kami. Musibah dalam agama adalah, jemaah sekalian, tersesatnya kita dalam agama ini dengan melakukan kesyirikan, dengan melakukan berbagai macam perkara-perkara baharu dalam agama yang tak pernah diajarkan Rasulullah SAW, dengan mengamalkan berbagai macam bentuk maksiat. Ini musibah dalam agama. Orang terjebak dalam dua penyakit, berarti dia dalam musibah agama. Penyakit pertama namanya penyakit syubhat, penyakit salah dalam menilai suatu jalan. Dianggapnya jalan yang dia tempuh jalan menuju surga Allah, padahal dialah jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Penyakit syubhat. Orang yang mandang inilah cara menyelamatkan diri dengan jimat, terkena penyakit syubhat. Sebagian tempat yang berdekatan dengan pantai beranggapan pantai ini ada penunggunya. Ya, memang ada penunggu pantai, penjaga pantai. Ada penunggu pantai, ya siapa? Orang-orang tinggal di pantai. Bukan itu Ustaz, ada penghuninya pantai itu. Iya ada. Maksudnya apa? Pokoknya penghuninya Ustaz. Kalau kita tak memberikan untuk mereka itu sajian-sajian, penghuni marah, nanti kita akan kena bencana musibah. Jadi bagaimana yang kau buat? Kita buatlah sesaji Ustaz, kita hantarkan ke tengah laut, kita sembelih kepala kerbau, kita buang. Inilah kesyirikan. Subhanallah. Menyembelih itu ibadah. Siapa yang mengatakan Allah? Apa tandanya? Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Tuhanmu, sembelihlah untuk Tuhanmu. Kata wanhar bahasa Arabnya adalah menyembelih unta. Sembelihlah untuk Allah. Allah mengatakan dalam Quran, qul inna salati wa nusuki. Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, untuk Allah semua. Jangan sembarang-sembarang menyembelih. Takut didatangi hantu, didatangi gundurwo, didatangi kuntilanak, kuntilma.
Subhanallah, mau bangun bangunan, potong kepala ayam hitam, letakkan di bawah, potong kepala kambing hitam, pokoknya kesian lah yang hitam-hitam, kena semua. Subhanallah. Takut dia rumahnya nanti ada musibah. Ini kesyirikan, tak boleh dalam Islam ada. Ini bukan daripada Islam. Nabi lepas diri daripada kesyirikan. Subhanallah. Ketahuilah, dengan sebab ini dosa itu Allah SWT datangkan malapetaka dan bencana. La haula wala quwata illa billah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis Nabi tadi, wala taj'alid dunya akbar hammina, ya Allah, jangan jadikan dunia kami perkara yang paling besar sebagai tujuan hidup kami. Bumi kita ini, dunia kita ini bukan tujuan, dia tempat persinggahan. Sebagian orang lalai menjadikan dunia sebagai tujuan. Apa tandanya? Tak ingat akhirat, tak ingat solat, tak ingat ibadat, tak berzikir kepada Allah. Orang berpuasa dia tak berpuasa, orang berzakat dia tak berzakat. Ini orang lalai. Subhanallah. Orang semacam ini dunia menjadi tujuan hidupnya. Kadang-kadang dia rela sampai tak mandi sore, sampai malam bekerja, sampai pagi hari bergadang semalaman untuk cari dunia. Lupa akhiratnya, lupa solat yang sekejap, lupa sujud kepada Allah, lupa bermunajat kepada Allah, lupa berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tak tahu bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah tadi, anta ja'ala lillahi niddan, engkau menyekutukan Allah padahal Allah menciptakan engkau. Bayangkan jemaah sekalian, bencana kesyirikan. Sebagian orang sembah berhala, sembah pohon, meminta kepada pohon keberkahan, meminta kepada batu-batu besar keberkahan, padahal semuanya makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala. Sebagian sujud kepada matahari, sujud kepada bulan, padahal Allah sebagai pencipta segalanya seharusnya layak mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allahu Akbar. Dan inilah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Kesyirikan. Yang ciptakan kita Allah, kenapa minta kepada makhluk Allah? Ada ustaz, konon di sana kuburan keramat. Kalau kita susah hidup, datang ke sana, nanti datanglah kemudahan. Ini kesyirikan. Orang sudah meninggal tak bisa memberikan keberuntungan apapun untukmu, karena terputus semua amalannya. Orang sudah meninggal, jangankan memberikan untukmu keuntungan, untuk dirinya pun berhenti semua amalannya. Kenapa Ustaz? Ya, karena Nabi kita bersabda, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalathin. Jika anak Adam meninggal, terputus semua amalannya, tak bisa apapun juga kecuali 3 perkara yang dikerjakan ketika hidup. Apa dia 3 perkara? Sedekah jariyah. Ketika hidup dia sedekahkan hartanya, dia bangun masjid, dia berikan wakaf. Yang kedua, ilmu yang diajarkan, yang diamalkan manusia setelah matinya. Yang ketiga, dia punya anak saleh ketika di dunia yang mendoakannya. Selain daripada 3 ini, terputus amalannya, tak ada lagi yang bisa diperbuatnya. Untuk dirinya tak mampu, untuk orang lain apalagi. Kadang-kadang kita heran, orang kok bisa terjerumus dalam kesyirikan. Ada salah seorang syekh kita, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, menceritakan, ada kuburan dikultuskan, dikeramatkan satu negeri. Orang datang ke kuburan itu berbondong-bondong. Ada seseorang yang punya akal sehat. Dia heran, kenapa kuburan dikeramatkan? Apa kerja manusia ke sana? Dia pun datang ke kuburan itu untuk melihat apa ini buat manusia. Ketika dia datang, ada orang tergopoh-gopoh. Seketika sampai di kuburan, wahai wali fulan, tolonglah bantu istriku melahirkan di rumah, semoga istriku mudah melahirkan. Kemudian dia pun pergi. Tak lama datang ketika itu orang lain. Dia datang, wahai wali fulan, sungguh putraku telah hilang 1 minggu, tak tahu aku kemana dia pergi. Wahai wali, tolong carikan putraku. Dia panggil, hei fulan, kau minta apa kepada orang ini? Aku kehilangan putraku, 1 minggu sudah hilang, tak nampak kemana dia pergi. Kau tadi meminta kepadamu, kau datang meminta kepada wali ini agar mencarikan putramu. Ketahuilah, wali yang kau minta itu sedang pergi ke sana. Tadi ada orang datang sebelummu, datang pergi meringankan orang yang sedang melahirkan. Subhanallah, tak ada deh sekarang sedang pergi ke sana. Subhanallah. Kadang satu kuburan 1000 orang semua meminta berbagai macam permintaan. Demi Allah, kalau kita hidup saja 5 orang minta berbarengan tak bisa kita penuhi. Satu minta, Ustaz buatkan kopi, siap. Ini buat Ustaz, tolong buatkan susu. Ustaz tolong bawakan ini. Bisa kita lakukan? Ketika hidup pun tak mampu.
Jangankan 5 orang, 2 orang saja meminta permintaan yang berlainan, tak bisa kita kerjakan. Satu bilang, Ustaz, tolong pergi sekarang ke Toli-Toli ya. Siap. Tolong Ustaz sekarang juga pergi ke sana, ke Palu. Saya pun tak mungkin kerjakan semuanya. Mungkin? Tak mungkin. Tak mungkin saya bagi 2 saya. Apalagi telah meninggal, datang orang banyak, ada yang minta anak, ada yang minta kesembuhan, ada yang minta macam-macam. Di mana akal sehat manusia? Andai kata dia punya kesembuhan, tak mati dia, ya enggak? Dia meninggal. Andai kata dia punya rezeki, dengan itu orang datang minta rezeki, tak mati dia. Karena orang meninggal berarti rezekinya habis. Orang yang telah meninggal habis rezeki dunianya. Berkata Rasulullah, nafatha Jibrilu fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqaha wa ajalaha. Kata Jibril kepadaku tadi, ya Muhammad, tak akan mungkin seorang mati sampai jatah rezekinya habis dan jatah ajalnya habis. Orang mati karena habis jatah rezeki. Yang mengapa minta kepada mereka rezeki? La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah lemahnya kesyirikan. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah salah seorang sahabat yang akhirnya masuk Islam, namanya Amr bin Jamuh. Ceritanya sedikit lucu. Mau dengar cerita ibu-ibu? Sampai besok? Amr bin Jamuh ini adalah salah seorang kepala suku di kota Madinah. Dia punya berhala, itulah Tuhannya. Anaknya lebih dahulu masuk Islam. Subhanallah. Dia berteman dengan salah seorang sahabat, dengan Mu'adz bin Jabal. Akhirnya dia kerjai orang tuanya. Kata dia, ayahku ini berat untuk meninggalkan kesyirikan ini. Kita kerjai dulu ayahku ini. Malam hari, patung yang menjadi Tuhan bagi Amr bin Jamuh dicuri putranya sama Mu'adz bin Jabal. Mereka curi, mereka ambil, mereka campakkan ke tong sampah. Pagi hari dia lihat, mana Tuhanku kok hilang? Bayangkan, bisa hilang Tuhan. Subhanallah. Kemudian jemaah sekalian, ini milik Allah SWT. Dia berkata, siapa yang mengambil ini? Kalau ku tahu bahaya ini, ku siksa dia, ku beri hukuman ini. Cari kemana-mana, tak dapat. Sampai tempat-tempat manapun dilihat, ternyata dapat dalam lubang sampah. Nampaknya Tuhannya kotor dengan sampah-sampah. Dia pun menangis, wahai Tuhan, engkau kotor, wahai Tuhan, kesiannya engkau Tuhan. Dicuci bersih Tuhannya, dibawa ke rumah, dikasih parfum, diletakkan. Kata dia, wahai Tuhan, engkau layak dimuliakan. Malam kedua, tidur dia, datang lagi putranya dengan sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Mereka curi kembali patung ini, langsung mereka buang ke tempat semula. Pagi hari, tengoknya Tuhannya hilang. Bahaya, Tuhanku hilang. Siapa curi Tuhan ini? Subhanallah. Seketika dia pergi ke tempat pembuangan sampah, TPS, tempat pembuangan sampah. Nampaknya Tuhannya, subhanallah, Tuhannya di sana terikat dengan sampah anjing sudah mati. Subhanallah, dengan berbagai macam darah-darah, kotoran-kotoran. Subhanallah. Kemudian jemaah sekalian, dia ambil kembali, dia bersihkan, diletakkannya lagi di tempat semula. Pada malam hari dia katakan, wahai Tuhan, aku tak sanggup jagamu sepanjang hari, sepanjang malam. Kau jaga dirimu sendiri. Ini belati nih, ini pisau nih. Kau letakkan pisau, nanti ada orang macam-macam denganmu. Ini pisau, kau jaga dirimu. Aku tak mampu sepanjang saat menjaga dirimu. Diletakkannya pedang di sana, letakkannya pisau. Tuhan, kau bela dirimu sendiri. Malam ketiga tak peduli, mereka curi. Subhanallah. Mereka buang kembali tempat sampah tersebut. Pagi hari dia lihat ke bawah, dasarlah kau Tuhan tak benar. Berhari-hari kau dicuri, kusuruh kau bela diri, kau tak mampu membela diri. Tak mungkin aku membelamu sepanjang masa. Engkau Tuhan batil. Akhirnya dia pun beriman kepada Islam. Ibu-ibu, jangan pernah percaya dengan Tuhan-Tuhan yang batil. Tuhan kita hanya satu, pencipta alam semesta, yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat. Tak ada yang lain. Subhanallah. Maka jauhilah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih punya jimat, potong, buang.
Yang punya bendera hitam, buang. Yang punya bambu hijau, buang. Subhanallah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini bahaya bagi akidah kita. Tadi semua dosa bisa diampuni kecuali syirik. Subhanallah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah akan mengampuni, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang menyekutukan Dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Dia bisa mengampuni dosa selain itu kepada siapa dikehendakinya. Subhanallah. Kembali kepada hadis doa Nabi tadi. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Tuhan, jangan jadikan dunia ambisi terbesar kami, jangan jadikan dunia segalanya, itulah ilmu kami. Sebagian orang dunia semua dia tahu, akhirat bodoh sebodoh-bodohnya. Subhanallah. Kadang kita berpikir dengan orang-orang kufar kafir, dia bisa buat besi terbang di udara sana. Apa yang terbang di udara? Pesawat. Bisa dia buat membawa beribu ton, tapi akal tak main. Patung-patung berhala-berhala itu yang disembah dipuja. La ilaha illallah. Maka jangan jadikan kami ya Tuhan, ilmu kami hanyalah ilmu dunia semata. Dunia semua tahu, wudhu pun tak tahu, musibah. Solat pun tak tahu, ini musibah. Lebih besar daripada musibah tsunami yang datang. Engkau tak tahu solat, engkau tak tahu agama, lebih besar daripada tsunami yang datang. Allahu Akbar. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Tuhan kami, janganlah kau timpakan kepada kami bencana berupa datangnya musuh-musuh yang menguasai kami. Allahu Akbar. Hadis Sahih Tirmidzi, ya, dan Syekh Albani rahimahullah tabaraka taala mensahihkan dalam Sahih Sunan Tirmidzi rahimahullah tabaraka taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Dari sisi materi, kita lanjutkan pembahasan berikutnya dari sisi tanya jawab. Yang mampu saya jawab. Yang tak mampu, kita tanyakan kepada orang yang mampu menjawabnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikian materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kepada Ustaz kami mengucapkan syukran, jazakallahu khairan katsiran wa barakallahu fiik Ustaz. Fiikum barakallah. Ustaz. Ya, Ustaz dulu. Boleh antum baca aja, antum baca. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Sebelum kami persilakan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bertanya, mungkin Ustaz dulu Ustaz yang bertanya Ustaz. Baik. Kepada jemaah. Dan insya Allah panitia akan kasih hadiah. Masya Allah, apa hadiahnya? Supaya semangat ibu-ibu. Hadiahnya apa? Amplop. Mana hadiahnya? Nampakkan sama saya dulu. Taruh sini hadiahnya. Ibu-ibu siap ditanya? Siap dapat amplop? Siapa mau jawab berdiri? Sebelum Ustaz tanya, saya siap Ustaz. Biar nampak. Atau angkat tangan ibu-ibu, tak usah berdiri. Saya akan jawab Ustaz. Tak peduli salah betul, tak peduli. Yang penting angkat tangan dulu. Insyaallah. Siapa berani jawab? Angkat tangan. Silakan. Silakan bapak-bapak, silakan ibu-ibu. Saya Ustaz, saya akan jawab. Ustaz tak minta betul atau salah, pokoknya menjawab. Siapa berani? Oke. Ada? Mumtaz. Baik, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz mau tanya, siapa nama Rasul yang pertama kali Allah utus di bumi? Pilih ban berganda. Pertama, ibu pilih ya. Pertama, Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Idris. Yang ketiga, Nabi Nuh. Yang keempat, Nabi Muhammad. Ibu yang pakai jilbab warna coklat. Siapa Rasul pertama dikirim Allah? Pilih. Berganda. Adam, Idris, Nuh, Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW Rasul terakhir. Pertanyaannya, Rasul pertama Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama. Ya, kita mungkin lupakan kepada jamaah yang lain. Ya, kasih untuk ibu ini dengan keberanian beliau. Jemaah diharapkan jangan bertanya. Baik. Jadi jawabannya Nabi Mumtaz. Saya akan berikan 2 amplop sekalian bagi yang bisa menjawab.
Angkat tangan. Tak bisa jawab, tak saya beri. Itu pengecualian yang pertama. Saya pindahkan kepada yang lain. Ya jangan pertanyaan dulu, beranian dulu. Siapa berani? Boleh ibu-ibu, boleh adik-adik, boleh saja. Adik-adik, Ustaz, aku berani Ustaz. Silakan. Silakan antum di ujung sana. Pertanyaan saya, ya, sebutkan 2 nama orang saleh yang akhirnya dibuatkan patungnya oleh umat Nabi Nuh kemudian disembah. Sebutkan 2 saja. Tadi saya sebutkan 5 nama. 2 saja. 1 jawaban benar, 1 amplop. Suwa dan Nasr. 2 amplop sekalian. Suwa dan Nasr. Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Subhanallah. Lanjut ibu-ibu. Lanjut. Oke. Ustaz mau tanya. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan dulu. Bapak-bapak, ya, angkat tangan, Pak. Mana? Di paling belakang. Baik. Saya akan tanya. Silakan untuk berdiri. Kasih mikrofon sama beliau. Masya Allah, tabarakallah. Tolong sebutkan 1 orang daripada keluarga Nabi, boleh Nabi manapun juga, yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam. Siapa yang tak beriman? Contoh yang tak beriman dari keluarga para nabi, siapa contohnya? Pindahkan kepada yang lain. Siapa? Silakan di depannya. Di depan. Ya, silakan. Abu Lahab. Siapa Nabi Abu Lahab? Pamannya. Mumtaz. Abu Lahab paman Nabi. Masya Allah. Ya, kasih kepada beliau. Lanjut, ibu-ibu. Baik. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau jawab? Ibu, Masya Allah, beliau berani. Baik. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong pilih daripada jawaban yang Ustaz berikan ini. Di antara para nabi yang anaknya tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, 1, Nabi Muhammad. 2, Nabi Adam. 3, Nabi Nuh. 4, Nabi Ibrahim. Nabi Nuh. Bagus. Siapa nama anak Nabi Nuh tadi, Bu? Mumtaz. Cocok dapat amplop. Siapa lagi yang berani? Beliau. Ibu tadi udah belum? Belum. Baik. Masya Allah, berani-berani. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi Ustaz bagi musibah terbagi 2. Apa 2 musibah itu? Dan mana yang paling berat? Bisa Ibu jawab? 2 amplop. Kesyirikan. Musibah pertama, musibah Kesyirikan. musibah pertama namanya musibah Maksiat. belakang, paling belakang sana, paling belakang ibu, paling belakang, betul. Ibu yang pakai jilbab putih. Ya. Silakan kasih. Sebutkan 2 musibah yang tadi Ustaz bahas dan mana yang paling dahsyat. Musibah pertama yaitu musibah dunia. Mumtaz. Kemudian musibah yang paling dahsyat yaitu musibah agama. Apa contoh musibah agama? Mumtaz. Ini untuk ibu yang pakai jilbab putih, ini untuk ibu yang jawab tadi, yang jawabannya sedikit lagi benar. Dengan demikian selesailah pertanyaan dari Ustaz. Sekarang giliran ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya, silahkan. Ya, silakan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Tolong jangan keluar daripada tema ya. Nanti nanya Ustaz, siapa yang kita pilih? Gak perlu. Ya, sesuaikan tema. Ya, mungkin bapak-bapak dulu, panitia, bapak-bapak yang baju putih. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik ini kesyirikan. Iya Pak. Kalau di daerah kami ini Pak, tentang syirik, Iya. itu yang namanya orang penyakit itu Hmm. mungkin kena faktor sugesti. Iya. Saya tidak bertanya ya. Iya. Faktor sugesti. Orang tadi itu dibawa dalam ada namanya ritual Maria. Dia sembuh Ustaz. Iya. Nah, itulah yang menjadi sehingga yang menjadi budaya di kami Tokaili ini. Nah, itu terus sampai sekarang itu dipercaya. Ya. Maksud saya bagaimana cara untuk memutuskannya Ustaz? Ya, baik. Terima kasih. Bismillah ya. Bagus sekali. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala wa ba'du. Kadang-kadang ada fenomena. Dia datang kemana-mana, tak sembuh. Semua dokter datang, tak sembuh. Datang ke kuburan, sembuh. Mungkin nggak? Mungkin. Datang ke kuburan, minta kepada orang yang meninggal tersebut sembuh penyakitnya. Mungkin. Loh, kok bisa Ustaz? Ya, itu ujian baginya. Satu. Ya, dengan itu Allah SWT mengujinya, semakin bertambah dahsyat kekufurannya, kesyirikannya. Itu sebabnya. Yang kedua, boleh jadi ketika itu dia benar-benar tulus berdoa dalam keadaan terjepit, kadang-kadang Allah SWT kabulkan doanya. Subhanallah, meski dalam perkara yang bentuknya adalah kesyirikan. Yang ketiga, secara logika, kalaulah orang yang mati ini yang menyembuhkannya, jawabannya pastilah orang mati ini tidak mati-mati kalau dia pemilik kesembuhan. Jangankan orang mati, dokter pun tidak memiliki kesembuhan. Kesembuhan datang daripada Allah Rabbul Alamin. Dokter hanyalah sebab. Kadang-kadang ada orang datang ke dukun sembuh. Ya, itu sembuh dengan sebab yang dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana rezeki kadang datang dengan sebab yang halal. Apa contohnya? Bertani, nelayan, kadang datang rezeki dengan sebab yang halal. Apa contohnya? Mencuri, membegal. Ini rezeki halal, rezeki yang haram. Ini pengobatan yang halal, ini pengobatan yang haram. Datang ke dukun sembuh juga. Dan bukan dukun yang menyembuhkan, itu hanyalah sebab semata. Yang kadang-kadang seperti yang mengatakan sugesti. Dukun tak punya apa-apa, dukun tak punya kesembuhan. Kalau kesembuhan milik dukun, dukun tak pernah mati. Kadang-kadang dukun bengek, dukun sakit kuning, dukun mencret-mencret. Ada nggak? Maka nalar kita mengatakan bukan gara-gara ini sembuh, kadang-kadang karena ketentuan Allah, karena motivasi diri dan seterusnya. Jadi jangan pernah kita katakan ini sembuh gara-gara upacara ini. Tidak. Subhanallah, ini namanya khurafat. Kadang-kadang tatkala kita kecil, macam-macam kata orang. Kalau kau sak berak, mohon maaf, mau buang hajat, tak tahan, pegang batu. Ya kan? Ini khurafat. Tak ada ketentuan batu dengan buang hajat. Begitu pula lah kadang-kadang pengobatan pun demikian. Maka kita katakan kalau dia sembuh bukan gara-gara upacara ini. Kalau anda kata upacara ini bisa menyembuhkan, selesai, tutup semua rumah sakit. Kalau sakit bawa ke upacara, ya enggak? Bukan, ini kebetulan semata dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan upacara ini yang menyembuhkan. Kalau anda kata benar, tutup sajalah. Dahulu ada seorang anak bocah di Jawa, begitu terkenal karena punya batu. Batunya batu keramat. Ya kan? Bocah ini jadi terkenal, viral di mana-mana. Subhanallah. Ya, berdatangan orang berbondong-bondong, berduyun-duyun, kadang-kadang sampai kena rame yang mengantri, sakit sekarat, meninggal ketika antrian. Ya enggak? Ternyata kecapean bocah ini. Kenapa? Sepulang balik suruh rendam air. Sakit dia. Sembuhkah dengan batunya? Tak sembuh. Kemana sembuh? Dengan izin Allah dibawa ke dokter juga. Maka ini semua khurafat. Tak ada kaitannya dengan dukun, tak ada kaitannya dengan yang namanya kuburan seterusnya. Tak ada. Kesembuhan datang daripada Allah yang kadang dia berikan dengan tanpa sebab apapun juga. Wallahu ta'ala alam. Naam. Syukur Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Waalaikum. Ya, kita buka lagi pertanyaan untuk selanjutnya kepada Ibu Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustaz, di desa kami ini ada tradisi, yaitu setelah orang meninggal, Ya. ada tradisi 90 atau 100 harinya itu disembelihkan kambing. Ya. Nah, apakah itu juga bentuk dalam kesyirikan? Baik.
Syukran. Jazakallahu Baik. khair. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Andai kata ada orang meninggal, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan manfaat untuk orang meninggal? Banyak, di antaranya doa, dan itu termaktub dalam Quran. Alladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka lah orang yang berkata, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa sahabat-sahabat kami yang telah lebih mendahului kami wafat dengan keimanan. Doa bermanfaat untuk orang meninggal. Yang kedua, dikatakan para ulama, yang bermanfaat untuk orang meninggal adalah sedekah untuknya. Telah tegak ijma', kata Syekh Islam Taimiyah, bahwasanya sedekah itu bermanfaat untuk orang yang meninggal. Kita misalnya punya harta, kita niatkan, ya Allah, ku beli tanah ini, ku infakkan, wakafkan untuk nama ayahku, bermanfaat, sedekah. Ya, misalnya apa? Tatkala telah meninggal kerabat kita, kita ingat dia, ingin berbuat amal-amal kebaikan, kita sembelihlah lembu, sembelih kambing, kita undang orang, kita beri makan, kita beri jamuan kepada fakir miskin, bermanfaat. Tapi dalam sedekah ini tak boleh diikat dengan ketentuan hari tertentu, harus 7 hari, harus 40 hari, harus berapa tadi? 90 hari. Dan i'tikadnya sedekah, tanpa embel-embel, diikat dengan hari tertentu, bulan tertentu, bilangan tertentu. Sedekah saja bermanfaat. Tapi jika diikat dengan 90 hari, ini tidak ada dasarnya dalam agama Islam. Dan dalam agama kita, semua ibadah itu akan dapat diterima jika terkumpul padanya 2 syarat. Pertama, ikhlas, karena Allah semata kita beribadah, sembelih karena Allah. Yang kedua, sesuai contoh Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang beribadah tidak mengikuti contoh Rasulullah, tertolak. Yang beramal ibadah tanpa ikhlas, tertolak. Maka ukurlah ibadah kita dengan 2 hal ini. Jika telah ada padanya keikhlasan, jika sesuai dengan tuntunan Nabi, diterima ibadahnya. Contohnya salat asar, dia salat ikhlas karena Allah, tapi asar dibuatnya 8 rakaat, diterima asar 8 rakaat. Dia hitung-hitungan, 4 rakaat aja dapat pahala, udahlah aku buat aja 8. Ini tidak diterima, karena ibadah harus sesuai dengan contoh Nabi. Orang tawaf 7 kali, dia perkirakan dia pedagang, 7 kali aja dapat pahala besar, udahlah aku kalikan 3 lah, 21 kali dia tawaf, diterima? Tidak terima. Maka itulah dia, jika ibadah harus ikut contoh. Ada ibadah sifatnya umum, sedekah ibadah umum, jangan dikaitkan dengan hari tertentu, cara tertentu dan seterusnya. Sembelih saja, beri sedekah. Andai kata diikat dengan hari, menyalah. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukur Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya kita buka pertanyaan selanjutnya kepada ibu-ibu di belakang yang jilbab hitam. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz atas waktunya. Ya. Misalnya Ustadz ada orang tua yang semasa hidupnya melakukan kesyirikan, Ya. tapi dia juga melaksanakan sholat. Ya. Kemudian dia meninggal dalam keadaan syirik. Ya. Setelah itu dia mempunyai anak yang soleh. Ya. Pertanyaan saya, dosa syirik kan tidak bisa diampuni. Ya. Lalu bagaimana dengan sholat yang dia kerjakan? Ya. Ya, yang saya tahu Ustaz ada hadis, bagaimanapun maksiat yang kau kerjakan, sholatlah. Ya, kemudian amalan yang ditinggalkan setelah kita meninggal itu adalah, yang diterima itu salah satunya adalah doa anak yang soleh. Ya. Ketika si orang tua yang melakukan kesyirikan tadi meninggal, dia meninggalkan anak soleh, apakah doa anak tersebut diterima? Ya. Agar dosa orang tuanya yang syirik itu diampuni. Ya. Sekian Ustaz, jazakumullah khairan. Ya.
Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'd. Orang yang dia kita kenal orang Islam, apa buktinya? Salat, haji, dia berpuasa, tapi terjerumus dalam kesyirikan. Misalnya apa contohnya? Dia dahulu menjadi dukun, atau dia dulu pergi ke dukun, menggantung jimat, meyakini jimat datang manfaat dan seterusnya. Pertanyaannya, ketika dia meninggal, apakah dia boleh kita katakan musyrik, kafir? Jawabannya tak boleh. Kenapa? Karena boleh saja orang-orang semacam itu terjerumus dalam kesyirikan karena kejahilan. Tak tahu dia itu namanya tauhid. Kenapa tak tahu? Tak ada yang mendakwakannya. Dan dalam agama kita, Tuhan kita Maha Pemurah. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami utus kepada mereka rasul membawa kabar berita. Boleh jadi orang tua kita karena kejahilannya tak sampai kepadanya ilmu, terjerumus dalam kesyirikan, kita katakan ya, dia berbuat syirik, tapi tak boleh kita katakan dia mati musyrik. Kenapa? Boleh jadi ada penghalang dia menjadi musyrik. Kenapa? Melakukan hal tersebut karena kejahilannya, tak tahu dia. Maka untuk semacam ini boleh kita doakan, karena dia belum dikatakan musyrik secara mutlak. Kenapa? Karena dalam kaidah kita, dalam agama kita, kata ahlu sunnah wal jamaah, laisa kullu man waqa'a fi syirki waqa'a alaihi syirku. Bukan setiap orang terjerumus dalam kesyirikan dihukumi musyrik. Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a alaihi kufru. Bukan setiap orang yang terjerumus dalam kekufuran dihukumi dia kafir. Jika kita ketahui dia orang Islam, kaidahnya man ulima islamu biyaqin la yazulu anil islam illa biyaqin. Barang siapa yang kita ketahui dia itu orang beriman dengan yakin. Kenapa? Salat, puasa, zakat, tapi melakukan kesyirikan seterusnya, kita katakan tak boleh kita batalkan keimanannya kecuali dengan keyakinan pula. Maksudnya apa? Setelah sampai kepadanya hujjah, sampai kepadanya petunjuk, sampai kepadanya argumen dengan cara yang benar dan seterusnya, tidak dia terima, barulah ketika itu ada hukum yang namanya hukum murtad. Jadi sebagian orang-orang di negeri kita ini terjerumus ke dalam kesyirikan, tapi tak boleh kita katakan mereka musyrik karena minimnya ilmu kepada mereka. Subhanallah. Maka orang-orang semacam ini masih tetap kita doakan mereka. Yang dilarang Nabi adalah benar-benar mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir, musyrik, yang kita ketahui dia tak pernah beriman, atau kita ketahui dia telah keluar daripada Islam. Ketika Nabi SAW meminta kepada Allah izin untuk mintakan ampunan untuk ibunya, Allah Jalla wa'ala tidak berikan. Subhanallah. Ya, ketika Rasulullah SAW mendoakan orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ketika meninggal, Allah Subhanahu wa taala celah nabinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Jangan pernah engkau doakan orang yang seperti mereka mati. Menunjukkan haramnya mendoakan orang yang dia itu musyrik, kafir, meski orang tua kita, meski ayah kita, saudara kita. Tapi ada pun orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan dan kita tak meyakini dengan pasti apakah telah sampai kepadanya petunjuk Allah, kebenaran, mereka tak dapat dikafirkan. Tetap kita mandikan, kita solatkan, kita doakan. Jelas ibu-ibu? Jadi orang tua kita yang telah berlalu meninggal, mungkin mereka kadang-kadang pakai jimat, tetap kita doakan mereka karena kita tak yakin telah sampai kepada mereka ilmu dengan cara yang benar yang mereka pahami. Bahkan di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang yang tidak pernah menerima sama sekali wahyu syariat. Contohnya ada di pedalaman-pedalaman hutan, tak pernah mendengar tentang Islam, tak pernah mendengar tentang Muhammad. Apakah mereka itu kita katakan kafir, masuk neraka? Kita katakan Allahu a'lam. Dan dalam keterangan beberapa hadis, orang semacam ini yang tak sampai kepadanya ilmu, tak sampai kepadanya wahyu, Allah tabaraka ta'ala maha mengetahui di mana tempat mereka kelak, di surga atau di neraka. Di hari kiamat Allah beri mereka ujian.
Allah Subhanahu wa taala buatkan api. Kata Allah, masuk. Yang masuk ke dalam api langsung masuk surga. Yang tak mau masuk kepada api, kata Allah, di akhirat saja kau tak mau patuh kepada perintahku, dimasukkan ke dalam neraka, akan diuji kembali. Ujian ini bukan karena Allah tak tahu, bukan, untuk menegakkan hujah bahwa memang dia tak layak masuk surga. Kenapa? Karena tak mau patuh kepada Allah. Sekiranya mereka di dunia sampai kepadanya wahyu pun, pasti mereka menolak wahyu. Ini dilakukan Allah terhadap siapa? Semua orang-orang yang tak sampai kepadanya risalah, semua orang-orang yang idiot, orang-orang yang gila, yang tak punya akal. Di hari kiamat Allah buat seperti ini pula. Di antaranya adalah anak-anak orang kafir yang mati kecil. Di hari kiamat Allah SWT akan buat mereka seperti ini pula, diuji Allah Subhanahu wa taala. Maka tak boleh kita cepat-cepat mengkafirkan kaum muslimin yang tergelincir dalam kesyirikan sampai terpenuhi syarat-syarat mengkafirkan seseorang. Apa syarat mengkafirkan seseorang? Pertama, yang berhak mengkafirkan adalah alim ulama yang dianggap, bukan sembarang orang. Alim ulama yang diakui, diterima pemerintah pengakuannya. Subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, orang tersebut akan dikafirkan setelah datang kepadanya hujah, ilmu. Dikatakan, ya akhi, ini syirik, dalilnya ini. Ya akhi, ini syirik, dalilnya ini. Dan dia paham itu, tetap ngeyel, tak menerima. Subhanallah. Ketika itulah bisa dikafirkan setelah diberi baginya kesempatan untuk berpikir dan seterusnya. Jadi intinya tak mudah mengkafirkan orang. Tak semua orang terjebak dalam kesyirikan dihukumi musyrik. Saya beri contoh. Kalau orang mengatakan begini, ibu-ibu, ya Tuhan, aku adalah Tuhanmu, engkau hambaku. Ini kalimat kufur atau tidak kufur? Kufur atau tidak? Kafir atau tidak kalimat ini? Orang berkata, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Kafir atau tidak? Baik, kalau orang mengatakannya karena salah ucap, kafir tidak? Dalam satu hadis yang sahih, ada seseorang di tengah padang pasir bawa untanya, bawa makanan bekalnya di atas unta, dan dia ikatkan untanya di sebatang pohon. Dia pun tidur. Ternyata ikatan untanya lepas. Ketika dia bangun, unta tak ada. Dia di tengah padang pasir, perjalanan begitu panjang, unta tak ada, bekal habis. Ketika itu dia pun putus asa daripada kehidupan dunia ini. Siap-siap pasrah dia mati, karena tak akan ada yang dapat memberikannya makan, minum, pasti akan mati kelaparan. Dia pun tidur untuk menunggu ajal datang. Ketika dia bangun, untanya kembali tempat semula, lengkap dengan sebuah bekal. Maka dia begitu gembira sehingga dia berkata, ya Allah, alangkah mulianya engkaulah hambaku, aku Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah gara-gara gembira bersangatan salah ucap. Kafir enggak orang ini? Enggak kafir. Saya tanya kepada ibu-ibu, ada orang sujud di hadapan berhala pakai topi kayak kita. Sujud dia, nampak, dan dia, kita ketahui orang Islam, sujud dia. Boleh kita katakan, kafir kau? Boleh langsung dikatakan? Tak boleh. Tanya, Pak, kenapa sujud di berhala ini? Astagfirullahaladzim, kukira ini tembok, aku tak tahu. Tak boleh dikafirkan. Ketika kita katakan, Pak, ini berhala, oh maaf nak, saya buta, maka tak mudah mengkafirkan orang, harus terpenuhi syarat. Dia kerjakan kekafiran, dia katakan kafiran, dia yakini dengan ilmu, tahu dia itu kafir, bukan yang kejahilan. Yang jahil diberikan uzur dalam agama Islam. Subhanallah. Dan dia melakukannya dengan pilihan sendiri, dengan ikhtiar, bukan terpaksa. Kalau orang mengatakan perkataan kufur, melakukan perbuatan kufur terpaksa, tidak kita katakan kafir. Contohnya siapa? Ammar bin Yasir. Ammar dipaksa Quraisy, ditendang, disepak, ditempeleng agar dia berkata-kata tentang perkataan kufur, memuji berhala-berhala mereka, menghina Allah Jalla wa'ala, menghina agama Muhammad. Tak sanggup Ammar, tak sanggup menerima azab. Akhirnya dia ikuti apa yang mereka mau. Dicelanya Allah, dicelanya agama Rasulullah. Setelah dia dilepas, dia datang, ya Rasulullah, aku disiksa.
Lantas apa yang kau lakukan? Mereka paksa aku mengatakan kata-kata kufur. Apa yang kau buat Ammar? Ku ikuti mereka ya Rasulullah. Ya Ammar, hatimu bagaimana? Ya Rasulullah, hatiku tentram dengan iman, tak berubah. Kata Nabi, tak mengapa. Jika mereka paksa engkau lagi, kau ulangi seperti itu lagi. Turunlah ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa mengatakan kekufuran, hatinya tentram dengan iman. Berarti bukan semua orang berbuat kekufuran dihukumi kafir kecuali terpenuhi syarat-syarat tadi. Dilakukannya dengan ikhtiarnya, dengan ilmunya, bukan dipaksa, tak ada syubhat, telah datang kepadanya hujah, baru bisa dikafirkan. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Nah, kita buka pertanyaan yang terakhir. Oke. Kepada Bapak yang baju putih. Panitia. Ya, terakhir. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi dikatakan bahwa kesyirikan itu disebabkan karena kurangnya ilmu. Itu salah satu penyebabnya. Saya banyak dengar cerak bahwa keluar dari situ ada pedoman kita, Al-Quran dan hadis. Ya, Masya Allah. Tapi yang menjadi kendala mungkin bagi kami, Ya. maaf, sampai sekarang ini bahwa untuk keluar dari itu, bahwa di dalam pemahaman isi-isi Al-Quran kami kesulitan, Pak. Itu Ya. mungkin salah satu kendala karena Ya. tidak memahami. Ya. Jadi beda orang Arab atau mempelajari bahasa Arab itu tidak harus. Tapi kita bagi orang Indonesia, Pak, itu sangat sulit itu. Ya. Baca toh saja, baca selesai satu surat tutup Ya. tanpa memahami lagi ilmu di dalamnya apa isi itu salah satu. Ya. Ya, jadi barangkali kami bimbingan nih tentang ini. Ya. Makasih. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ba'd. Ya, ada dua penghalang hidayah. Pertama al-jahlu, kejahilan. Kedua al-zulmu, kezaliman. Kezaliman adalah orang tahu kebenaran tapi tak mau mengamalkan, itu zalim tuh. Tahu dia itu syirik tetap dilakukannya. Kenapa? Karena menguntungkan dunianya. Dia dukun nih, tahu dia keterangan yang dia dapatkan dukun itu berdosa, tapi tetap dia berdukun. Kenapa? Menguntungkan dunianya. Ini namanya zalim. Yang kedua, penghalang hidayah adalah kejahilan. Orang tak sampai kepada hidayah gara-gara tak sampai kepadanya ilmu. Dan tadi dikatakan kepada kita, Ustaz, kami sulit memahami Quran kami karena bukan orang Arab. Ya, dan kami tak paham bahasa Arab. Benar, itu diantara kendala kita. Tapi ada kemudahan-kemudahan. Allah berkata kepada kita, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Meski tak paham bahasa Arab, ada Quran terjemahan. Minimal ketika baca Quran, bacalah terjemahannya. Di sampingnya ada terjemahan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dialah pengasih lagi maha penyayang. Contohnya, baca terjemahan Quran itu akan bermanfaat menjadi pedoman ketika dipahami apa isinya. Maka orang yang baca Quran walaupun khatam beribu kali, tak paham apa isinya, tak selamat dari tersesat. Kaum Khawarij, kata Nabi, mereka penghafal Quran, mereka pembaca Quran, bahkan lebih banyak mereka baca Quran daripada sahabat, tapi mereka menjadi anjing-anjing di neraka. Kenapa? Karena tak paham apa yang mereka baca. Kalau kita mau Quran menjadi pedoman, pahamilah isinya. Bagaimana caranya? Minimal baca terjemahannya. Kedua, kalau kita punya uang, belilah buku-buku tafsir. Ada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, itu dijual. Beli satu-satu. Kita bisa beli segalanya. Handphone kita sampai berjuta-juta, 5 juta. Ibnu Katsir harganya mungkin satu jilid mungkin sekitar 100.000, tak bisa kita beli. Beli buku tafsir. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Carilah kajian-kajian keilmuan yang mengajak Anda untuk mengamalkan Islam yang murni, yang bertumpu kepada Quran dan Sunnah. Dan di antaranya Allah berikan kemudahan apa? Adanya sarana-sarana pendukung sekarang yang mudah dapatkan. Apa itu? Siaran televisi. Ini televisi yang ada bersama antum, Masya Allah. Rojak dengan segala macam keberkahannya, menjadi penerang manusia daripada berbagai macam perkara-perkara yang tidak mereka ketahui. Ya, kalau Anda yang punya uang, beli parabola, pasang padanya ya parabola, kemudian cari TV-TV yang mengajarkan kepada Anda kebenaran, TV dakwah semacam TV Roja ini. Masya Allah, putar dia, pelajari, dengarkan di rumah ya. Kemudian andai kata di kotamu ada orang-orang yang berilmu agama benar, mengajarkan akidah yang benar, datangi mereka, bersimpulah kepada mereka, ambil ilmu dari mereka meski jauh, selama kau bisa tempuh datangi. Subhanallah ya. Dengan itu insyaAllah kau akan selamat. Dengan itu kau akan paham apa isi Quran. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah kajian kita sore hari ini. Mohon maaf atas segala macam khilafan. Aqulu qawli hadha wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.